Sebuah akun Instagram dengan follower banyak mengupload berita tentang Lesti dan Rizky Bilar, di mana dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dari netizen yang berbeda-beda. Dari keseluruhan komentar tersebut, terdapat salah satu komentar netizen yang kurang baik dan terkesan mendoakan hal yang buruk untuk Lesti dan Rizky Bilar. Komentar tersebut berkenaan dengan Lesti dan Rizky Bilar yang disumpat serampahkan akan bercerai. Lalu bagaimanakah hukum pandangan Islam melihat komentar dari netizen tersebut? Mari kita simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumpah serampah netizen untuk Lesti dan Rizky Bilar. Oke, sebelumnya saya menemukan salah satu dari akun Instagram, di mana akun ini lumayan banyak sekali pengikutnya. Nah, akun ini memposting sebuah berita tentang Lesti dan Rizky Bilar, di mana berita tersebut berkenaan dengan Rizky Bilar yang dipaksa oleh Lesti untuk mandi. Nah, di sana netizen pun memiliki komentar yang berbeda-beda. Ada komentar yang positif dan ada juga komentar yang negatif. Saya terus scroll dan melihat, dan di antara komentar negatif ini ada komentar yang sangat buruk sekali, di mana komentar ini bertentangan dengan ajaran Islam. Komentarnya seperti ini. Komentar ini merupakan komentar yang berisikan sumpah serampah, menyumpahi seseorang akan berpisah, akan bercerai. Di mana perceraian ini merupakan salah satu yang sangat Allah benci. Di mana Rasulullah pernah berkata, abghadul halali indallah at-talaq. Sebenarnya ada hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Itu adalah perceraian. Jadi kalau misalkan kita menyumpahi seseorang akan berpisah, akan bercerai, itu sama saja kita itu menyumpahi seorang agar dibenci oleh Allah. Dan itu tidak baik. Dan kita juga mengetahui bersama, salah satu dari tugas syaitan ini adalah akan memisahkan dua insan yang telah halal. Salah satu dari target iblis untuk Bani Adam adalah memisahkan cinta kasih dua orang yang telah mengikat hati mereka dalam ikatan pernikahan. Nah, jadi ini tidak baik dan ini harus dijauhi. Walaupun memang seperti nada bercanda, akan tetapi itu merupakan sebuah sumpah serampah, bahkan bisa menjadi doa yang jelek. Nah, kalau saya bilang, ya kalau misalkan komentar-komentar yang lainnya, ada yang misalkan gak peduli, ada yang gak ngaruh, seperti itu, lalu memarahi admin karena memposting berita tersebut, itu masih wajar. Karena setiap orang itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Kepala sama berbulu, otak berlainan. Artinya setiap orang tidak selalu suka, dan tidak setiap orang juga selalu benci. Artinya itu adalah hal yang biasa saja. Tetapi yang tidak biasa, kalau misalkan komentarnya itu sudah mengarah pada hal yang buruk, mendoakan hal-hal yang negatif, melakukan ataupun mengomentari dengan sumpah serampah, memastikan seseorang akan bercerai. Itu merupakan hal yang harus kita jauhi. Dan kita juga mungkin yang sering berkomentar di sosial media, apabila kita tidak bisa berkomentar dengan hal yang baik, maka lebih baik diam. Apabila kita tidak mampu untuk berkata-kata hal yang baik, maka diamlah. Karena itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Seseorang yang merasa iman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah hal yang baik. Kalau misalkan tidak bisa berkata-kata hal baik, maka akan lebih bagus sekali untuk diam saja. Artinya ketika kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka jangan sampai kita memberikan keburukan. Kalau konsep seperti itu, kalau kita tidak bisa memberikan air susu, maka jangan beri orang lain air tuba. Seperti itu. Nah, kita juga mungkin orang-orang yang suka kepada Leslar ini tidak perlu terpancing emosi ataupun seperti apa. Kita lebih baik mendoakan hal-hal yang baik. Karena sejatinya doa-doa yang baik itu Allah lebih suka. Dan doa-doa yang buruk itu merupakan suatu hal yang termasuk dalam kategori dosa. Maka mari kita sama-sama saling mendoakan yang baik. Karena sejatinya doa itu akan kembali kepada orang yang berdoanya. Ketika kita mendoakan untuk orang lain kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita mendoakan hal yang buruk untuk orang lain, maka hal yang buruk itu akan kembali lagi kepada diri kita yang mendoakannya. Maka janganlah kita membuat hal yang buruk yang akan kembali nanti feedbacknya kepada kita. Apalagi untuk kita ya, kaum muslimin wal muslimat, doa itu merupakan senjata orang yang iman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Oleh karena itu, kita harus gunakan doa senjata kita untuk sebenar-benarnya. Layaknya senjata, kalau senjata itu digunakan untuk kebaikan, maka akan menimbulkan kebaikan. Kalau senjata itu malah digunakan untuk keburukan, alhasil yang akan datang adalah keburukan. Intinya adalah kita harus betul-betul memahami bagaimana konsep bersosial media. Jangan sampai kita itu seenaknya berkomentar, seenaknya mencibir tanpa memperhatikan etika sosial, etika agama. Nah, komentar yang tadi itu tidak memperhatikan bagaimana etika bersosial media dan etika beragama. Dalam sosial media itu tidak diperbolehkan, karena itu merupakan hal yang buruk dan akan menyakiti orang yang dikomentari. Dan dalam agama pun itu merupakan suatu hal yang dilarang, menginginkan seorang untuk bercerai. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk bantu channel ini agar bisa membagikan hal-hal yang baik dengan cara like videonya, share juga, serta subscribe channel Adam History. Kita berdoa juga untuk Leslar yang mungkin sekarang itu sedang hamil besar. Semoga disehatkan, lungsur langsar, dan tidak ada halangan hingga nanti lahir. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.